Ada beberapa hal yang didoktrinkan atau ditanamkan di otak kita sejak kita kecil, mulai dari sekolah dasar dan mungkin hingga perguruan tinggi. Dan ironisnya, hal-hal yang didoktrinkan tadi malah justru membuat kita memiliki mental yang lemah. Dan bahayanya lagi, mental dan mindset yang lemah ini akan terbawa terus sampai kita dewasa. Untuk kamu terutama Gen Z atau para kaum milenial, sesegera mungkin merubah mindset dan kondisi mental ini ya. Karena sekarang kamu sudah tahu dari video ini, pastikan adik-adik atau anak-anak kamu nanti lepas dari konsep doktrin yang salah ini. Yang pertama, sekolah itu nomor satu. Kamu pasti sering dengar kalimat senada seperti harus menomorsatukan sekolah dibandingkan dengan aktivitas lain. Padahal kalau kita mau sadari, sekolah itu hanya satu dari sekian banyak hal atau tempat yang bisa membuat kamu belajar. Gara-gara konsep ini, kita menganggap pencapaian terbesar itu kalau kita bisa perform bagus di sekolah. Jadi nggak kepikiran atau nggak sadar kalau ada hal-hal lain yang jauh lebih hebat yang bisa dikerjakan di luar sekolah. Kalaupun kamu tahu atau menyadari hal itu, kamu akan malas melakukannya karena takut mengganggu sekolah kamu. Dan parahnya lagi, kita jadi kedoktrin terbiasa dengan rutinitas untuk datang pagi terus pulang sore. Seharian nyaman duduk di belakang meja mengikuti instruksi dari orang lain. Jadi, ketika kita dewasa, kita berpikir bahwa jenjang karir yang paling aman adalah yang mirip dengan sekolah. Datang pagi, pulang sore, duduk di belakang meja. Yang kedua, meminta itu hal yang gak baik, padahal yang gak baik itu meminta-minta. Mohon bijak untuk membedakan antara meminta dengan meminta-minta ya teman. Karena di dunia nyata, kalau kamu mau sukses, kamu harus berani meminta. Sekolah mengajarkan kita untuk nggak meminta. Meminta dianggap perbuatan lemah dan memalukan. Padahal dari meminta itu menunjukkan kalau kamu itu tahu apa yang diri kamu mau dan kamu berjuang untuk mendapatkannya. Coba kita lihat perusahaan atau para pebisnis-pebisnis besar dan tersukses di dunia. Mereka adalah orang yang paling bisa meminta modal paling besar sekalipun kepada para investor atau rekan bisnis untuk menjalin kerjasama. Jadi, besok-besok kalau kamu mau minta ke siapapun, gak usah malu. Selagi itu bermanfaat buat diri kamu dan kamu mampu mempertanggungjawabkannya, gak usah berpikir takut ditolak. Ditolak itu biasa dan gak ada ruginya. Tapi kalau apa yang kamu minta disetujui, kamu jackpot teman. Yang ketiga, sekolah menganggap kemampuan mengerjakan soal dan menghafal adalah hal yang paling penting. Di sekolah, yang paling penting adalah kemampuan menghafal. Makin jago menghafal dan mengerjakan soal, maka nilai kamu akan semakin tinggi. Dan kesuksesan di sekolah dilihat dari seberapa nilai-nilai kamu. Padahal di kehidupan nyata, kemampuan otak itu bukan hal yang terpenting teman. Banyak aspek lain yang lebih krusial, seperti kekuatan mental, kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan, kemampuan untuk berkorban dan menahan diri, kemampuan untuk menjaga karakter dan kejujuran di tengah godaan, juga kemampuan untuk kamu tetap menjadi manusia yang baik di tengah dunia yang jahat. Yang keempat, salah dan gagal adalah hal yang memalukan. Di sekolah, makin banyak kesalahan, maka makin rendah nilai yang kamu dapat. Coba kamu ingat, momen di mana kamu atau teman kamu dipermalukan, dihukum di depan kelas karena melakukan kesalahan. Dan yang paling menyedihkan, fokus di sekolah adalah menghukum kesalahan, bukan fokus untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri. Dampak buruknya, ketika kita dewasa, kita menjadi takut untuk melakukan sesuatu, takut salah, takut gagal, dan takut ditolak. Yang kelima, tujuan akhir sekolah adalah lulus dengan nilai bagus. Kamu pasti pernah dengar ada yang bilang, sekolah yang rajin supaya nanti dapat nilai bagus lalu bisa meneruskan ke sekolah atau universitas favorit. Di negara kita, tujuan akhir sekolah itu adalah nilai, bukan pemahaman atau pembelajaran. Yang penting nilai bagus, kamu nggak ngerti atau nggak paham nggak jadi masalah. Karena mendewa-dewakan nilai, akhirnya melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nyontek, nyogok, semua dilakukan.
Bahkan ada sekolah yang bagi-bagi bocoran supaya siswanya lulus. Hal ini yang membuat cikal bakal banyak koruptor di negara ini karena sudah dikondisikan untuk berbuat curang sejak masa sekolah. Mari kita sama-sama berharap dan berdoa semoga sistem pendidikan di negara kita bisa jadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan karena kamu yang menonton video ini sudah tahu tentang beberapa hal yang tidak tepat, bahkan tidak bagus, segera kamu tinggalkan ya teman. See you on top teman.